Di balik perjalanan panjang SD Al-Hikmah Surabaya, ada sosok yang telah setia mengabdi lebih dari 30 tahun. Beliau adalah Ustadz Muhammad Taufik, seorang guru yang dengan sabar mendidik generasi demi generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Muhammad Taufik, MPD, guru SD Al-Hikmah sejak era tahun 1993. Jadi sudah hampir 32 tahun menjadi guru di Al-Hikmah yang menyandang sekolah berbudi dan berprestasi. Awal langkah yang sederhana itu menjadi pintu masuk dari perjalanan panjang Ustadz Taufik di dunia pendidikan. Kesan pertama saya ketika mengajar di Al-Hikmah, kita tahun 1993, bulan Mei, kami mendapatkan tes dengan tahap 5 kali. Di situ ratusan orang ingin menjadi guru di Al-Hikmah full day school pertama. Jadi angkatan kami 93 itu terjaring 9 orang. Nah, 9 orang ini tidak langsung mengajar, tetapi mendapatkan pelatihan 1000 jam ya. Kemudian setelah bulan Juli, kami mengajar di Al-Hikmah menjadi pionir untuk full day school di tanah air. Jadi kami mendapatkan tantangan bahwa murid-murid yang kita hadapi, ada murid-murid yang 20 ke depan menjadi pemimpin di Indonesia. Jadi kami dibekali dengan berbagai macam teori dan juga praktek mengajar, sehingga ketika berhadapan dengan siswa, kami dengan sungguh-sungguh ingin mendedikasikan diri untuk menjadikan anak-anak didik kami jadi pemimpin masa depan. Ya, mengapa saya menjadi guru Al-Hikmah? Kesan apa? Jadi di era 90-an, banyak dari guru-guru Al-Hikmah awal itu adalah para aktivis masjid. Mereka bergelut menjadi seorang dosen plus mahasiswa, atau bisa dikatakan sebagai pemakmur masjid, atau boleh dikatakan sebagai marbot. Jadi para mahasiswa aktivis ini terus ditempa dengan berbagai pendidikan. Dari situlah banyak kami lihat yang menjadi rekrutmen di Al-Hikmah itu rata-rata dengan latar belakang mempunyai komitmen keislaman yang tinggi, utamanya adalah aktivis-aktivis di masjid. Sebagai contoh, ada Ustadz Masruri, yang kepala sekolah pertama kami itu adalah bagian azan di Masjid Unesa atau Masjid Ketintang gitu. Kemudian saya sendiri juga sebagai marbot, ada Ustadz Ali Mustafa, Ustadz Bambang Misdianto, dan banyak lagi yang lainnya itu adalah para marbot. Termasuk Ustadz Zahri, itu adalah teman kami di mantan marbot Masjid IKIP Surabaya. Dari situlah kami ditempa pendidikan tidak hanya di kampus, tapi di lembaga dakwah kampus. Jadi orang-orang pilihan ini atau mahasiswa ini kemudian direkrut sebagai guru awal, dan itulah komitmen kami ingin memajukan sekolah Islam. Al-Hikmah menangkap gelombang mahasiswa semangat tinggi ini, kemudian ditempatkan dengan sistem yang bagus, sehingga jadilah Al-Hikmah dalam kurun waktu yang singkat, tahun 97, menjadi mendapatkan juara teladan lomba lingkungan sekolah sehat, karena begitu semangatnya kami. Kemudian lambat laun kami mendapat kepercayaan, dari tahun ke tahun muridnya terus bertambah, dan rekrutmen di angkatan pertama 93 itu sampai sekarang hampir utuh, karena dengan background tadi. Jadi saya simpulkan bahwa kesan menjadi guru Al-Hikmah karena ada tanggung-jawaban sebagai seorang aktivis ingin memajukan sekolah Islam di Surabaya khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Ya, Al-Hikmah bagi saya adalah rumah kedua sekaligus sebagai tempat kami belajar dan mengajar. Kenapa? Karena setiap riset saya atau penelitian saya ada di Al-Hikmah. Ketika tahun 2002 saya mengikuti lomba LIPI
mengangkat bagaimana anak sekolah SD mendapatkan perlakuan atau mempunyai peduli lingkungan. Jadi kami risetnya di SD Al-Hikmah. Dari riset itu kemudian mendapatkan panggilan di LIPI sehingga kami semangat untuk menulis karena risetnya di Al-Hikmah. Di tahun-tahun berikutnya 2005 juga sama. Dan bahkan sampai sekarang semua tulisan saya adalah berlatar belakang SD Al-Hikmah. Riset saya S2 di Al-Hikmah tentang manajemen pendidikan, kemudian doktoral saya juga tentang di Al-Hikmah terkait dengan adab lingkungan berbasis teologi di SD dan SMP Al-Hikmah. Jadi Al-Hikmah ini penuh dengan ladang untuk digali, baik dari sisi ilmiah maupun untuk riset-riset ke depan. Jadi saya bersyukur sekali berada di sekolah yang luar biasa ini, sehingga saya mampu berkiprah baik di dunia menulis maupun untuk lomba karya ilmiah tingkat nasional. Terima kasih Al-Hikmah, semoga teman-teman dan semua pemirsa terinspirasi untuk menjadikan Al-Hikmah sebagai ladang amal dan ladang untuk kita mencari berbagai macam informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.